Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Alavasi. Jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ya. Saya di sini mau berbagi pengalaman, kondisi yang anak saya alami. Siapa tahu ibu-ibu, bunda-bunda, moms juga mengalami hal yang sama seperti anak saya. Anak saya itu dulu setelah puput itu kan dia 13 hari baru puput ya. Terus kemudian dia saya nggak begitu istilahnya nggak begitu memperhatikan untuk tarik pusarnya setelah puput itu seperti apa. Tapi yang jelas masih basah ya. Saya fokusnya ke alergi anak saya karena di awal usia dia 2 hari atau 3 hari setelah pulang dari rumah sakit itu kan dia merah-merah di sekitar di sekitar ini, di sini merah, kemudian pipi, di kening sini merah, pipi semua ini merah. Tapi awal mulanya itu di kening sini ya, itu merah. Saya pikir itu adalah yang keringet karena waktu itu cuaca panas sekali, terus kemudian malamnya hujan. Saya pikir itu ya. Terus kok 1 bulan 2 bulan kok nggak sembuh-sembuh, timbul hilang. Sudah saya kasih bermacam-macam seperti minyak yang dari HPAI itu, minyak but-but, terus minyak kelapa, minyak apapun sudah saya kasihkan ke Zen supaya dia bersih wajahnya. Nah, saya gituin terus ya, kayak lotion apapun saya beli buat Zain sampai usia dia 3 bulan. Nah, waktu usia 3 bulan itu saya baru konsultasi sama dokter karena memang kok ini saya obatin nggak hilang-hilang. Saya parah-parahnya itu parah sekali, baru saya loh kok ini seperti ini gitu kan. Memang itu kesalahan saya juga sih, karena memang tidak dari awalnya, karena maklum saya di sini hanya sendiri, suami kerja, saya sendiri sama Zen, jadi waktu pikiran semuanya terbagi ya. Nah, waktu itu kan 3 bulan udah saya konsultasi sama dokternya bilang kalau si Zen itu kemungkinan alergi susu sapi, turunan susu sapi, kemudian alergi telur, turunan telur ya, ayamnya juga, sama ayam potong ya terutamanya itu dia merah-merah. Nah, sebelum saya tahu kalau dia tuh alergi, saya tetap makan biasa ya. Saya makan seperti biasanya untuk memenuhi gizi anak saya kan. Saya juga makan ya, semuanya saya makan lah ya buat menyusui anak saya. Habis itu setelah saya tahu, terus kemudian saya diobati, alerginya itu diobati sama sabun. Saya lupa sabunnya apa, yang jelas saya ingatnya masih ini saya dikasih obat. Kalau anak saya cocoknya ini ya, namanya Apolar Desonide. Jadi ini isinya apa ya, buat ini isinya ya Dinoside ini kali ya. Ini iya, isinya Dinoside 0,5 mg. Jadi ini untuk semacam kulit begitu, tapi harus dengan resep dokter ya. Nah, waktu itu karena wajahnya udah merah, semuanya merah, tapi dianya setiap malam itu, sebelum saya tahu itu setiap malam itu dia tuh semuanya digaruk-garukin sampai saya itu sampai saya bedong lagi, tapi cuma tangannya doang. Waktu usia 3 bulan itu masih saya bedong karena saya takutnya kalau tangannya ada kumannya atau apa, jadi nyakar-nyakar ke wajahnya, tambah parah gitu waktu itu. Nah, setelah ada obatnya semuanya alhamdulillah atas izin Allah, Zain wajahnya pemakaian nggak nyampe seminggu ya, 3 hari kalau nggak salah, udah wajahnya udah bersih semua. Jadi nggak ada sisa lah istilahnya. Memang di situ saya menyesalnya di situ juga sih, karena saya baru tahu kalau anak saya alergi ya. Terus kemudian terus kembali ke pusat lagi.
Nah pusat itu juga sama, sampai 3 bulan itu masih basah terus. Nah masih basah terus tapi hilang, timbul gitu ya. Terus sampai dia usia 4 bulan masih sama. Saya kan pulang ke Solo. Nah saya pulang ke Solo, suami lihat lagi, loh ini kok masih basah. Nah di situ saya kok agak warning gitu ya, agak warning. Saya periksa di rumah sakit di daerah Solo. Saya periksa di sana, dikasih obat bubuk ya, dikasih obat bubuk. Terus nanti 14 hari itu dia bilang, kalau dokternya bilang kalau nanti kalau kering udah nggak usah kontrol, tapi kalau kering kalau kering nggak usah kontrol, tapi kalau masih basah nanti kembali ke sini lagi, saya konsulkan ke dokter bedah gitu kan. Nah saya langsung khawatir, loh kok langsung ke bedah, ini ada apa sama anak saya ini kan gitu. Saya udah sangat trauma ya sama anak saya, ke rumah sakit gitu, karena dulu dia setelah lahir itu dia masuk ke ruang NICU 1 minggu. Nah nanti saya nanti saya ceritakan lagi di episode selanjutnya, tapi ini saya mau membahas ke tali pusatnya dulu. Nah tali pusatnya itu basah, terus saya dikasih obat bubuk itu 5 hari nggak kering kan. Terus saya telepon sama temen, ini gimana ya, enaknya bagaimana gitu kan. Terus dia ngasih saran, karena teman saya itu kan kerja di rumah sakit juga ya. Nah dia kasih saran, dikasih NaCl sama betadine waktu itu. Saya jalanin itu, tapi juga kering, alhamdulillah 2 hari kering. Tapi selang beberapa hari kok basah lagi gitu kan. Terus kemudian saya ke dokter beda lagi, di rumah sakit yang berbeda lagi di daerah Solo. Nah di sana dia bilang hernia umbilikalis. Nah saya langsung takut kan, oh kok ini hernia umbilikalis. Saya kan kepo ya, saking keponya tuh buka internet apalah semuanya saya bukain. Ini kayaknya nggak ada ciri-ciri di situ gitu kan. Terus yaudah, saya habis dari Solo saya ikut suami lagi ke Bogor ya, terus kemudian saya telepon teman saya yang di Bogor, ini gimana ya, atau sebelum ke Bogor saya sudah USG dulu, USG abdomen untuk si anak saya. USG abdomen hasilnya itu semuanya normal, tidak ada hernia umbilikalis, semuanya normal lah istilahnya. Pokoknya nggak ada hal-hal yang mencurigakan di pusar anak saya. Otomatis kan saya udah lega ya, dari situ udah lega. Tapi kok setelah pulang selama beberapa hari kok masih basah terus, sampai basah terus kan, sampai usia anak saya 7 bulan tuh masih basah. Terus kemudian saya balik ke Bogor. Nah saya balik ke Bogor dengan saya sebagai ibu gimana sih ya, menjalani hari-hari biasa, cuman kan pikirannya tetap lupa anak saya masih gitu kan. Terus saya konsultasi sama sama teman saya yang di Bogor, ya kerja di rumah sakit. Habis itu dia konsultasikan ke dokternya, ini bagaimana. Nah saya disuruh ke dokter bedah, tapi kan saya nggak mau ya, karena saya khawatir istilahnya ya, saya terlalu paranoid lah, aduh bedah lagi nanti ada apa, takut makin takut kan. Terus akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter anak dulu. Nah dokter anak dikasihlah obat ini nih, namanya clobetasol propionate 0,05% nih, seperti ini. Nah dikasih obat ini, bismillah kan saya bilang gitu, bismillah lah, semoga ini jalannya yang terakhir, karena semuanya sudah dicoba juga nggak mempan kan istilahnya. Semoga ya Allah ini jalan yang terakhir untuk anak saya bisa sembuh dari pusarnya yang basah itu. Tadi kasih ini baru 1 kali pemakaian, Zain langsung kering. Saya subhanallah, ini jalannya ya Allah, aku bilang gitu. Terus ternyata saya pakai terus, hasilnya pusarnya semakin bagus dan sekarang sudah sembuh total. Jadi kata dokter, jadi diagnosa yang terakhir kata dokternya itu dia tetap granuloma umbilikalis menurut diagnosanya dia, dan kemudian dikasih obat ini dan alhamdulillah sembuh. Karena kalau misalkan tali pusat masih basah, berdarah dan sebagainya, itu karena takutnya saya terlalu takut kalau ada apa-apa, karena kalau berdarah dan sebagainya, pusar basah dan sebagainya itu kan salah satu tanda-tanda infeksi ya. Nah, dulu punyanya Zain juga agak merah-merah gitu, jadi
apa namanya, karena takut infeksi atau bagaimana, kemudian saya ke dokter spesialis anak lagi, yaitu di Bogor ketemunya. Alhamdulillah ketemunya ini, dikasih obat ini, dan ini masih segini nih, kata dokternya suruh menghabiskan. Ya Allah, suruh menghabiskan, ini banyak banget, suruh menghabiskan katanya. Yaudah saya ikutin aja sampai sekarang. Alhamdulillah atas izin Allah semuanya normal, Zain juga normal. Tapi selama basah itu Zain tidak menunjukkan tanda-tanda rewel, nangis terus, atau panas atau apa, enggak. Dia biasa aja ceria, cuman pusatnya basah, cuman itu. Terus apa lagi ya, udah sampai di sini dulu untuk tali pusarnya yang basah. Nanti untuk konten selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana saya promil, karena Zain itu adalah anak promil. Kemudian setelah hamil, proses hamilnya bagaimana, persalinannya, kemudian Zain masuk ke ruang NICU, bagaimana ceritanya, insya Allah nanti akan saya share pengalaman saya di episode berikutnya. Dan semoga ini tayangan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu yang mempunyai anak baru lahir. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment di bawah ini. Salam dari Mama Zen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.